Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrik Panis Manurung dengan NIM J1A118078, ingin mempresentasikan PPT dari proposal penelitian saya, yaitu pengaruh lama waktu perendaman bumbu yang berbeda terhadap karakteristik Naniura ikan mas atau Saprinus sarpio. Adapun tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan produk yang diampu oleh Ibu Rai Suseno STP MSI. Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya bahas pada PPT ini, yaitu dimulai dari pendahuluan, metodologi penelitian, dan biaya dan jadwal penelitian. Pendahuluan. Latar belakang. Deke Naniura berarti ikan yang tidak dimasak. Naniura sangat menyehatkan dikarenakan dalam pembuatannya tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan seperti bahan pengawet, melainkan menggunakan bahan-bahan yang alami dan menyehatkan. Prinsip utama dalam pembuatan ikan Naniura adalah perendaman dalam asam. Lama proses perendaman menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembuatan Naniura. Lama perendaman berkaitan dengan waktu penetrasi asam ke dalam daging ikan mas segar. Proses perendaman ikan dalam asam dapat mempengaruhi komponen gizi pada ikan mas sebagai bahan baku utama dalam pembuatan Naniura. Selama perendaman juga akan terjadi perubahan fisik baik dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur ikan mas. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh perendaman dengan bumbu yang berbeda pada uji organoleptik ikan mas Naniura. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama perendaman bumbu yang berbeda terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur. Manfaat penelitiannya, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya teknologi hasil pertanian, mengenai pengaruh lama waktu perendaman bumbu yang berbeda terhadap karakteristik Naniura ikan mas atau Saprinus sarpio. Selain itu, sebagai informasi ilmiah, bagi masyarakat dalam pembuatan ikan mas Naniura dengan mutu yang baik, serta bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Adapun hipotesisnya yaitu beberapa perlakuan lama waktu perendaman bumbu yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik ikan mas Naniura atau Saprinus sarpio. Lanjut kepada metodologi penelitian. Dimulai dari waktu dan tempat, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 di rumah penulis yang terletak di Kampung Hutaginjang, Kecamatan Tabay Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Adapun alat yang digunakan yaitu pisau, blender, dan piring. Dan bahan yang digunakannya yaitu ikan mas, jeruk jungga, andaliman, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, batang kecombrang, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam. Nah, di sini ada takaran untuk bahan-bahan yang tadi, yaitu ada ikan mas 500 gram, asam jungga 110 ml, andaliman 12 gram, kunyit 15 gram, jahe 15 gram, bawang putih 24 gram, bawang merah 40 gram, kemiri 60 gram, lengkuas 20 gram, cabai merah 100 gram. Lanjut kepada rancangan percobaan. Nah, pada rancangan percobaan ini, rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap faktorial, yaitu dengan perendaman asam jungga 110 ml selama 5 jam, dan waktu perendaman bumbu yang berbeda, yaitu 0 jam itu sebagai kontrol, perlakuan pertama yaitu 3 jam, perlakuan kedua yaitu 5 jam, perlakuan ketiga yaitu 7 jam. Pada pelaksanaan penelitiannya, yaitu pembersihan ikan mas dan perendaman ikan mas. Nah, pembersihan ikan mas itu sendiri, pertama ikan mas disediakan dulu, lalu ikan mas itu dibersihkan dari sisik dan bagian dalamnya, lalu dibelah dua dari punggung sampai ekor. Ikan disayat-sayat guna untuk mempercepat penetrasi, lalu dicuci hingga bersih dan ditiriskan. Lanjut kepada perendamannya, di mana asam jungga itu tadi dibelah dua melintang, lalu diperas untuk mendapatkan sarinya. Selanjutnya, ikan direndam selama 5 jam dengan jeruk jungga tadi, lalu kemiri, bawang merah, dan bawang putih yang telah dikupas disangrai sampai aromanya harum. Masing-masing dihaluskan, andaliman, kunyit, dan cabai merah dihaluskan juga, kecombrang direbus dan dihaluskan juga. Selanjutnya,
Semua bumbu dicampur hingga homogen, lalu kemudian bumbu tersebut dicampurkan ke dalam sampai merata dan didiamkan selama 3 jam, 5 jam, 7 jam sesuai perlakuan. Kemudian bumbu-bumbu tersebut dicampurkan ke dalam ikan sampai merata dan didiamkan selama 3 jam, 5 jam, dan juga 7 jam. Adapun parameter yang diamati yaitu aroma, kenampakan, rasa, tekstur pada ikan mas naniura, lalu uji organoleptiknya dilakukan dengan uji deskripsi. Lanjut kepada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan uji kesukaan atau uji hedonik. Sampel berupa ikan naniura yang diberikan kepada panelis sebanyak 10 orang dengan kode tertentu. Nilai organoleptik, kenampakan, aroma, rasa, tekstur ditentukan sesuai dengan tingkat kesukaan panelis berdasarkan skala hedonik. Nah, ini ada sebuah kuesioner untuk melakukan uji hedoniknya. Untuk melakukan ini terlebih dahulu dipahami instruksinya, yaitu menyatakan penilaian pada ikan mas dan naniura dengan memberikan tanda centang pada kolom sampel yang sesuai dengan penilaian Anda. Dengan skala sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Yang terakhir itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan itu dengan biaya 736.000. Yang kedua yaitu bahan yang habis pakai 79.000. Yang ketiga yaitu perjalanan yaitu 10.000 dengan total biaya yaitu 825.000. Adapun jadwal kegiatannya, di mana persiapan dan pengadaan bahan dan alat penelitian itu dilaksanakan pada bulan 3. Pelaksanaan penelitiannya juga dilaksanakan pada bulan 3. Uji organoleptiknya juga diadakan pada bulan 3. Dan pembuatan dan penyerahan laporan akhir itu diadakan pada bulan 4. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.